Dan pemirsa untuk mengetahui lebih jauh terkait pemeriksaan Nadiem Makarim oleh KPK besok, kita segera terhubung dengan jurnalis Berita Satu ada Justinus Patris Paat di KPK. Selamat sore, Justinus. Justinus, selain soal pengadaan Google Cloud, begitu apa yang hendak digali dalam pemeriksaan Nadiem Makarim esok? Baik, Agung dan juga pemirsa Berita Satu, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memastikan itu akan memanggil Nadiem Makarim itu besok di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta Selatan. Nadiem Makarim besok akan dimintai keterangan terkait dengan pengadaan dugaan korupsi pengadaan itu Google Cloud di Kemendikbudristek itu era kepemimpinan dia. Dan berdasarkan konfirmasi melalui kuasa hukum Ali Nurdin, Nadiem Makarim mengonfirmasikan akan hadir besok pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hal ini juga tadi sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa yang bersangkutan besok akan hadir. Dan memang sebelumnya Budi juga mengingatkan Nadiem Makarim untuk hadir dan juga kooperatif karena keterangan dari Nadiem Makarim itu sangat dibutuhkan oleh KPK untuk membuat terang perkara yang sedang diusut oleh KPK ini. Dan juga Agung dan juga pemirsa di TV, di dalam kasus ini memang KPK melihat bahwa ada perkembangan yang cukup positif karena para pihak yang dipanggil oleh KPK dalam kasus ini hadir dan juga memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Dan sejauh yang dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini KPK itu sudah memanggil semua pihak, termasuk mantan staf khusus Nadiem Makarim, Fiona Handayani, dan juga ada dari pihak swasta yaitu pemegang saham dari Gojek Tokopedia Gotoh, Yelisa Siska Juminto, dan juga mantan CEO Gotoh, Andes Sulistyo. Ketiganya itu memang diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan proses dan mekanisme pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek era kepemimpinan Nadiem Makarim. Agung dan juga pemirsa Berita Satu perlu diketahui bahwa kasus yang sedang diusut oleh KPK ini berbeda dengan kasus yang sedang disidik oleh Kejaksaan Agung terkait dengan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Meskipun pengadaan Chromebook dan juga Google Cloud ini merupakan satu paket pengadaan terkait digitalisasi di era kepemimpinan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Hanya saja untuk di Kejagung saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan, sehingga pihak Kejagung itu sudah menetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka. Dan sejauh yang informasi yang kami dapat ada 4 tersangka, termasuk juga mantan staf khusus dari Nadiem Yuristan yang saat ini sudah menjadi DPO. Dan itu juga dari Kejagung juga itu sudah menetapkan itu besaran kerugian negara sekitar 1,98 triliun dari dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini. Sementara di Kejaksaan sendiri, maksud kami di KPK sendiri, kasus ini masih di tahap penyelidikan. Sehingga KPK itu belum bisa mengumumkan konstruksi perkara, pihak-pihak yang nanti akan bertanggung jawab secara pidana atau yang menjadi tersangka dan juga potensi kerugian negara. Hanya saja memang KPK berkomitmen untuk meningkatkan secepatnya kasus ini dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Dan juga KPK itu berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan Kejagung manakala di dalam proses penyidikan dari kasus pengadaan Google Cloud dan juga laptop itu Chromebook ini nanti ada data-data yang bersinggungan satu sama lain. Demikian Alil. Oke, Justinus, jadi ini sesuatu yang berbeda begitu ya. Yang di Kejagung ini soal pengadaan Google Chromebook yang mana bentuknya fisik begitu seperti laptop. Sedangkan untuk yang sekarang sedang didalami oleh KPK adalah soal pengadaan Google Cloud atau storage digital begitu ya. Cloud storage begitu, ruang penyimpanan digital begitu. Apakah Nadiem ini merupakan pihak yang pertama diperiksa dalam dugaan kasus pengadaan Google Cloud ini atau ruang penyimpanan digital ini atau seperti apa? Siapa saja yang mungkin sudah dipanggil atau akan dipanggil, sudah ada informasinya? Baik Agung dan juga pemirsa Berita Satu, seperti yang saya katakan tadi bahwa Nadiem ini merupakan pihak yang sudah merupakan pihak yang KPK sejauh ini memang sudah memeriksa beberapa pihak terkait dengan pengadaan kasus Google Cloud ini. Bukan hanya Nadiem Makarim saja, bahkan tadi saya bilang Nadiem Makarim, sebelum Nadiem Makarim itu sudah diperiksa staf khususnya Fiona Handayani dan juga salah satu dan juga ada dari pihak swasta yaitu CEO pemegang saham dari Gotoh, Yelisa Siska Juminto, dan juga CEO Andre Sulistyo. Dan kemungkinan besar KPK juga bisa mengambil pihak-pihak lain termasuk yaitu mantan staf khusus dari Nadiem Makarim yang lain yang akan dipanggil KPK untuk membuat terang kasus ini karena
Agung dan juga pemirsa Berita Satu bahwa kasus ini masih di dalam tahap penyelidikan, sehingga KPK memang masih membutuhkan banyak keterangan dari pihak-pihak lain untuk meyakinkan bahwa nanti bahwa di dalam kasus ini ada tindak pidana korupsi dan juga bisa ada pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana atau yang ditetapkan tersangka. Oke, konstruksi perkara juga masih dalam proses perancangan, kemudian juga nilai potensi kerugian negara juga masih dikalkulasi, belum dapat diprediksi berapa begitu ya. Kita akan update bagaimana kondisi ini berikutnya. Terima kasih Justinus atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.